Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada sebuah pertanyaan, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Maka jawabannya adalah tidak ada di antara kita yang luput dari kesalahan. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Semua kita pasti pernah melakukan dosa. Semua kita pasti pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibersihkan dari dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita disebut insan dari kata nasia, ya, sering lupa, sering melakukan kesalahan. Namanya juga manusia. Oleh karena itu, ketika seorang hamba dia melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan, sebaik-baik manusia adalah yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana bapak kita Adam alaihissalam. Beliau ketika melakukan kesalahan, ketika beliau melakukan sebuah dosa, ketika beliau melakukan perbuatan dosa, ya, maka beliau diturunkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau berdoa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, maka jika engkau tidak mengampuni kami ya Rabb, wa tarhamna, jika engkau tidak merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Lihat, Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa, maka langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia biasa, ketika berbuat kesalahan, ketika berbuat dosa, maka hendaklah kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dosa kita banyak, walaupun dosa kita sebesar gunung, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, tapi kita bertaubat dengan taubatan nasuha, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Intinya adalah jangan berputus asa atas rahmat Allah. Walaupun seorang hamba tersebut, walaupun si hamba tersebut dosanya banyak, dia melampaui batas atas dirinya sendiri, Allah masih panggil, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, masih dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunannya sangat luas. Ampunan sangat luas. Baik dosa kecil yang kita lakukan, dosa besar yang kita lakukan, apabila kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah
Allah akan mengampuni dosa kita. Ya. Maka janganlah lihat seseorang bagaimana ia di masa lalunya, tapi lihatlah dia sekarang dan yang akan datang. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan kita ya, selalu membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain tanpa menyadari bahwa dosa kita juga banyak. Banyak dosa kita. Saking sayangnya Allah kepada kita, atas rahmatnya Allah kepada kita, Allah tutup aib kita di dunia. Allah tutup aib kita di dunia. Padahal dosa kita banyak. Maka saking sayangnya Allah, Allah tutup semua di dunia ini. Tapi terkadang tidak sedikit di antara kita senang membicarakan keburukan orang lain tanpa menyadari bahwa keburukan kita sendiri justru bisa jadi lebih banyak daripada orang yang kita bicarakan. Oleh karena itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda di depan para sahabat, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Tubu ilallah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah." Bertobatlah kalian kepada Allah, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Maka pernahkah kita bertaubat dalam sehari 100 kali? Pernahkah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari? Jangan-jangan kita hanya istighfar selepas sholat 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka bisa jadi itu belum cukup bagi kita. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Maka bagaimana dengan kita? Minimal 75 kali atau 100 kali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari. Bukankah di dalam sholat kita senantiasa membaca Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Bukankah setelah kita selesai sholat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka dengan ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang tidak kita sengaja ataupun dosa yang kita sengaja, baik kemaksiatan yang kita lakukan ya, sengaja atau tidak disengaja. Sekali lagi, tidak ada di antara kita yang luput dari dosa. Maka bersegeralah bertaubat sebelum terlambat. Karena nanti di akhirat yang terjadi hanya penyesalan, penyesalan, dan penyesalan. Aduh, sekiranya dulu di dunia ya, saya tidak bersama fulan. Aduh, sekiranya dulu di dunia ya, saya bersedekah dengan harta saya. Aduh, sekiranya dulu di dunia ya, saya menggunakan waktu saya sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi hanyalah penyesalan-penyesalan. Maka mumpung kita masih hidup di dunia ini, mumpung kita masih diberikan umur sampai saat ini, bisa jadi Allah masih memberikan kita umur panjang, masih memberikan kita kesehatan untuk kita gunakan dengan baik. Maka bertobatlah kepada Allah sebelum terlambat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saya dan untuk saudaraku yang mendengarkan ya, sedikit nasihat dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.